Halo, selamat datang teman-teman di channel Mugendai Project. Jadi mungkin teman-teman yang menyukai budaya Jepang, khususnya juga bahasa Jepang, teman-teman bisa mengikuti channel ini. Oke, kali ini saya ingin membagikan beberapa kosakata dalam bahasa Jepang bagian pertama. Oke, pertama adalah watashi. Watashi ini kanjinya seperti ini yang merah. Jadi watashi ini artinya saya. Watashi, saya. Watashi tachi, watashi tachi ini kanjinya artinya adalah kami atau kita. Ya, jadi Jepang tidak membedakan antara kami dan kita seperti Indonesia. Ya. Berikutnya anata. Anata. Anata ini Anda, gitu ya. Oke, berikutnya anohito. Anohito. Ya, hito itu orang, ano ya di situ ya, orang itu gitu. Oke, berikutnya anokata. Anokata. Ya, sama juga artinya orang itu tapi lebih sopan dari anohito gitu ya. Jadi mungkin untuk orang yang jabatannya lebih tinggi gitu ya, yang kita hormatilah anokata. Oke, berikutnya minasang. Minasang ya. Anda sekalian, saudara sekalian, bapak ibu sekalian gitu. Semuanya gitu minasang. Oke. Terus nani-nani sang gitu. Biasanya di sini depannya nama terus tambahin sang ya. Sang itu mungkin kalau di Indonesia seperti saudara. Misalkan saudara Budi gitu ya. Kalau bahasa Jepang ya Budi sang gitu ya. Ini tidak terikat gender. Jadi sang ini boleh cewek, boleh cowok gitu ya. Ini saudara atau saudari. Ya, ini umum. Ya, kalian bisa menggunakan ini. Nah, Chang, Chang gitu. Nani Chang, biasanya di sini juga nama. Ditambahin imbuhan Chang. Ini bisa buat anak kecil biasanya ya, anak kecil pria atau wanita juga bisa. Atau memang buat perempuan Chang gitu ya. Khususnya yang memang kalau kita dekat dengan perempuan ya, kita bisa menambahkan imbuhan Chang gitu. Jadi ini yang menggunakan Chang ini biasanya menandakan kedekatan pun juga bisa gitu ya. Kalau Sang ini lebih formal lah. Oke, berikutnya Kung. Kung, nani Kung. Jadi namanya apa ditambahin Kung. Ini biasanya buat cowok gitu ya. Oke, Chang ini tadinya bisa buat anak kecil atau buat cewek, Kung ini buat cowoknya. Oke, berikutnya Jing. Jing. Jing ini orang artinya. Jadi misalkan nani Jing, misalkan contohnya Indonesia Jing, artinya orang Indonesia, Amerika Jing orang Amerika, Nihong Jing orang Jepang, gitu ya. Jadi depannya ini bisa nama negara atau nama daerah misalkan gitu. Itu juga bisa. Oke, berikutnya kata sensei. Sensei. Ya, artinya guru atau dosen. Ya, bisa buat panggilan juga, misalkan buat orang-orang yang kita hormati, misalkan mangaka gitu ya, atau ahli di bidang tertentu, profesional tertentu, kita manggilnya sensei gitu. Novelis itu juga bisa dipanggilnya sensei. Oke, berikutnya kyoshi. Kyoshi. Ini artinya guru atau dosen juga. Jadi ini lebih ke profesinya. Kalau sensei ini kan sebutan lah gitu. Profesinya bisa kita sebut kyoshi. Ya. Watashi wa kyoshi desu. Saya adalah guru. Ya, biasanya nggak sebut watashi wa sensei desu. Watashi wa kyoshi. Jadi profesinya itu kyoshi, guru. Ya, sebenarnya nggak masalah juga sih kalau kalian mau nyebutkan sensei, tapi sensei biasa buat panggilan. Oke, berikutnya gakusei. Ya, kalian bisa menyebutkan gakusei atau biasanya gakusei. Ya, jadi u-nya seperti tidak begitu terdengar. Gakusei. Artinya siswa atau mahasiswa. Ya. Oke, berikutnya kaishain. Kaishain. Ya, kaishain. Pegawai perusahaan. Ya. Kaisha artinya sendiri perusahaan, i-nya itu ya pegawainya. Ya, di sini shain, shain itu pegawai. Gitu. Misalkan seperti kemarin, watashi wa IMC no shain desu. Saya adalah pegawai IMC seperti itu. Ya, terserah depannya apa gitu. No shain, pegawai apa gitu ya. Kata berikutnya isha. Isha artinya dokter. Berikutnya kenkyusha. Kenkyusha. Ya, Q-nya di sini panjang. Kenkyusha.
Ya, kanjinya seperti ini, kenkyusha ini artinya peneliti. Ya, ilmuwan peneliti. Oke, berikutnya engineer. Ya, ini menggunakan katakana engineer. Engineer, engineer, insinyur. Seperti itu. Berikutnya, daigaku. Daigaku. Artinya universitas. Oke. Berikutnya, byoin. Byoin. Artinya rumah sakit. Oke. Berikutnya, denki. Denki. Ya, denki ini artinya listrik atau lampu. Ya, bisa listrik dan bisa lampu. Dua-duanya menggunakan kanji ini juga dan sebutannya denki juga. Oke, berikutnya dare. Dare. Artinya siapa. Gitu ya. Donata. Donata. Artinya siapa juga. Tapi seperti tadi, hito dan kata, donata ini lebih sopan dari dare. Ya, lebih formal. Buat yang kita hormati, buat kita hargai gitu ya, orang yang mungkin lebih tua, seperti itu lebih senior dan sebagainya macamnya. Kalian bisa menggunakan kata donata. Sumaseng, anata wa donata desu ka? Gitu. Anda siapa ya? Gitu. Atau, ano kata wa donata desu ka? Gitu. Orang itu siapa ya? Gitu. Jadi biasanya kalau menggunakan ano kata, jawabannya atau kata tanyanya bukan dare tapi donata. Jadi bukan ano kata wa dare desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Jadi kalau katanya itu juga sudah sopan, jadi ya sebaiknya darenya pun diubah menjadi donata, diganti donata, ya. Kalau ano hito wa dare desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Jadi seperti itu sebaiknya. Oke, kata berikutnya adalah hai. Hai, ya ini ya, ya atau iya gitu. Nah, berikutnya iye. Iye. Jadi i-nya panjang, iye. Itu artinya tidak, ya. Hai itu iya, iye itu tidak. Oke. Ya, jadi mungkin itu kosakata yang mungkin bisa kalian hafalkan. Ya, kalian bisa lihat lagi, coba diulang lagi gitu ya. Ya, mungkin itu. Oke, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar, misalkan ada saran atau ada yang mau ditanya, silakan ketikkan di kolom komentar, silakan like juga, subscribe, mungkin share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin berminat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Jepang, khususnya bahasa Jepang, kalian bisa mengikuti channel ini. Oke, mungkin sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.